Semua anak rohaniku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021, kita memperingati Benediktus yang taat, martir suci Alexander dari Pitne, Bapak Epskemon sang pengaku iman, uskup dari Lamsakus. Bacaan kitab suci hari ini untuk epistel diambil dari kitab Roma pasal ke-13 ayat 11 sampai 14, dilanjutkan pasal 14 ayat 1 sampai 4. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Gospel hari ini diambil dari Injil suci menurut Matius pasal 6 ayat 14 sampai 21. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Minggu ini adalah minggu keempat Triodion, yang disebut juga sebagai Minggu Pengampunan. Andaikan saja manusia pertama, Adam dan Hawa, mentaati perintah Allah, maka tidak akan ada dosa atau hamartia. Jika tidak ada dosa, maka tidak akan ada perbuatan dosa atau hamartema. Kalau tidak ada perbuatan dosa, sudah tentu tidak ada pengampunan dosa. Namun faktanya, dosa itu real dan konkret, sehingga pengampunan itu juga ada dan nyata. Dengan demikian, kita harus menerima realita faktual ini dengan kesadaran penuh serta apa adanya. Bacaan kitab suci pagi ini menunjukkan kepada kita mengenai adanya pengampunan itu. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14-15 ditulis, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Ayat-ayat ini jelas mengindikasikan dosa, kesalahan, ataupun pelanggaran itu sungguh-sungguh ada. Lalu bagaimana kita menyikapi kenyataan ini? Ya, dengan jujur menyadari siapa diri kita ini. Kesadaran diri tentang keberadaan kita ini akan menggugah nurani terdalam kita untuk dengan rela dan sesegera mungkin memaafkan kesalahan sesama kita jika mereka berbuat salah kepada kita, apapun kesalahan itu, serta sebesar apapun pelanggaran itu. Mengapa? Karena kita juga manusia yang mempunyai banyak sekali kelemahan dan kesalahan. Kita akan merasa senang jika pelanggaran kita dimaafkan. Hal yang sama akan dirasakan orang lain kalau kesalahannya diampuni. Pengampunan tulus yang bersumber dari dasar relung hati insani kita menunjukkan gambar Allah jelas terukir di kalbu. Sebaliknya, jika kita memiliki sanubari yang kejam, tega, dan berdarah dingin, secuil pengampunan pun tidak mungkin kita miliki. Maka Allah Bapa di surga pun tidak akan mengampuni orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia mencerminkan gambar iblis. Inilah pentingnya pengampunan, yaitu memulihkan hubungan yang tidak baik dengan siapapun menjadi baik kembali. Mengembalikan permusuhan menjadi persahabatan. Menjadikan hati yang gelisah, galau, serta khawatir menjadi nyaman, tenang, dan damai. Pengampunan menggambarkan suasana surgawi. Bagaimana pengampunan itu bisa terjadi? Jika seseorang memiliki kerendahan hati
pertobatan serta kasih. Dalam bacaan epistel hari ini, Paulus mengingatkan kepada umat yang ada di Roma. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, sudah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dengan pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 13 ayat 11-14. Anak-anak rohaniku sekalian yang dikasihi Tuhan, peringatan Paulus ini juga berlaku bagi kita sekarang ini, di mana kenikmatan ragawi sejenak akan mengantar kita ke dalam kesengsaraan abadi. Harus lekas kita tanggalkan dan mesti kita tinggalkan. Untuk menopang tekad dalam rangka melepaskan nafsu nerakawi, puasa dan sedekah menjadi primadona tindakan kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus melalui gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apabila kita berpuasa, jangan bermuka muram seperti orang munafik, supaya orang melihat kita berpuasa, melainkan bagaimana caranya, supaya orang tidak melihat bahwa kita sedang berpuasa. Biarlah Allah saja yang tahu. Matius pasal 6 ayat 16-18. Artinya, puasa bukan ajang kebanggaan, puasa bukan panggung kesaktian, puasa bukan pameran kealiman, puasa bukan pertunjukan kesalehan. Namun, puasa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bersifat dosa, serta menjauhkan kita dari tindakan dosa. Puasa memampukan kita untuk menguasai diri dan menjadi tuan dari semua nafsu duniawi, sehingga kita tidak dikendalikan atau diperhamba oleh apapun. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Puasa memampukan kita untuk menguasai diri dan menjadi tuan dari semua nafsu duniawi, sehingga kita tidak dikendalikan atau diperhamba oleh apapun. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Puasa mengingatkan kita untuk menjadikan Sang Kristus sebagai Tuan dari segala Tuan. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Hanya kepadanya saja kita taat. Puasa mempertajam kerendahan hati, pertobatan dan kasih. Puasa memperteguh diri menjadi perkasa sebagai orang yang mampu menguasai diri. Puasa memperhalus rasa untuk tidak berbuat dosa dan memperuncing jiwa kemanusiaan. Puasa memurnikan diri dari hawa nafsu nerakawi. Puasa mencicipi nikmatnya teosis, yaitu pengilahian daging atau badani atau jasmani, sementara kita masih di janaloka, buana atau alam raya ini. Sebelum memasuki puasa, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan, serta kita saling memaafkan satu sama lain, supaya kita layak menjalankan laku puasa dengan damai di hati dan tenang di jiwa. Sedekah, perbuatan baik, mencerminkan kehidupan Kristusiah
yang memancar keluar dari kedalaman hati nurani insan gerejani. Keduanya puasa dan sedekah ditambah doa merupakan untayan sifat dan perbuatan manusia yang percaya kepada Kristus. Marilah kita pancarkan keluar kesatuan doa, puasa, serta sedekah dalam kehidupan nyata kita. Dengan demikian sesungguhnya kita sudah mencicipi suasana surga yang nanti akan kita nikmati secara penuh, yaitu teosis. Inilah kebutuhan hakiki insan ilahiyah, yaitu mengalami dan menikmati teosis, pengilahian daging, pengubah muliaan jasmani, pengubah muliaan manusia. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus memberkati semua anak rohaniku dimanapun kalian berada, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin.